Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia. Sekilas info disajikan di hadapan Anda edisi Senin 14 Maret 2022 yang akan memberikan berita-berita terhangat dan teraktual bersama saya Fajar. Pemirsa, sejumlah alat berat berada di area proyek reklamasi Batam Center, Kepulauan Riau pada hari Sabtu 12 Maret 2022. Pulau Batam menambah luas wilayahnya dengan mereklamasi laut dan menyambungkan sejumlah pulau untuk menarik investasi. Saat ini Pulau Batam memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km. Sebagai aktivis lingkungan, Ampuh, Budiman Sitompul memastikan akan terus melihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan di Kota Batam. Mengingat Batam disebut sudah darurat lingkungan, salah satu faktor akibat pembangunan. Menurutnya, reklamasi laut di kawasan Oktarina Batam Center sangat berdampak kepada kerusakan lingkungan sekitar serta kehidupan sosial nelayan. Oke, terkait masalah reklamasi yang ada di Oktarina, lebih kurang pekerjaan tersebut diperkirakan di 1 tahun lebih kan. Saya dari Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Kota Batam mempertanyakan kepada pengembang atau pengusaha yang melakukan reklamasi yang ada di Oktarina itu, apakah sudah mengantongi izin lingkungan hidup? Itu yang kedua. Yang pertama, apakah sudah ada HPL Katenpil dari BP Batam, instansi BP Batam yang wajib mengeluarkan itu. Setelah timbul HPL atau PL, Katenpil, baru yang timbul namanya izin lingkungan. Seperti AMDAL, UKL, UPL, SPPL. AMDAL, UKL, UPL di atas 5 hektar itu sudah kementerian. Ya. Itu sudah Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan izin legalitas reklamasi itu. Tidak ada wewenang dari pemerintah daerah maupun provinsi. Kuat dugaan kita bahwasanya reklamasi yang ada di Oktarina itu boleh dikatakan reklamasi tidak memenuhi, belum memiliki izin yang namanya izin lingkungan seperti apa disebutkan di atas tadi. Ya kan? Kuat dugaan kita bahwasanya itu reklamasi belum memiliki izin lingkungan hidup. Untuk itu DPC Ampuh Kota Batam meminta kepada instansi terkait yang ada di provinsi dan Kepri, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Ya, tapi kalau bicara 0,12 miliar itu tidak ada wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota, itu adalah wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Iya kan? Mereka hanya pengawasan. Kalau untuk mengambil tindakan itu kementerian. Kenapa harus kementerian memberikan tindakan gakumnya? Karena izinnya itu dikeluarkan oleh kementerian gitu. Iya kan? Jadi di sini kalau untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, khususnya provinsi, mereka hanya pengawasan. Mereka tidak bisa mengambil tindakan ketika itu terjadi pelanggaran. Yang bisa mengambil tindakan adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk itu DPC Ampuh Kota Batam meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kota Batam, kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia menindaklanjuti izin reklamasi di Oktarina segera. Apabila tidak ditindaklanjuti, kemungkinan segera LSM Ampuh Kota Batam akan menyuratin mensomasi ke pengusaha atau pengembang yang ada di Oktarina Batam Center. Iya. Jadi kalau menurut Bang Tom sendiri selaku Ketua Ampuh nih, berarti aktivis ya kan? Ya, Ketua Ampuh dari aktivis lingkungan hidup. Aktivis lingkungan hidup. Untuk perizinan saat ini, untuk perizinan reklamasi, apakah memang ada ataukah tidak ada, Bang? Kau bicara di mana nih? Di skala mana? Kau menanyakan itu bicara yang di mana nih? Apakah izin harus di Kepulauan Riau sendiri, Bang? Oke, di Kepulauan Riau 2016 sampai saat ini tidak ada lagi namanya izin reklamasi di Pulau Riau. Di Kepulauan Riau khususnya Batam dan Pinang serta lain-lain tidak ada lagi izin reklamasi. Oh, semenjak tahun 2016 ya? Ya, tidak ada lagi izin yang dikeluarkan oleh kementerian untuk bicara reklamasi. Berarti ketika dia memang mengantongin izin, umpamanya dia jauh-jauh hari ya sebelum 2016 gitu. Ya. Maksudnya seperti itu.
Oke. Kalaupun dia mengantung izin sebelumnya 2013 atau 2015, di AMDAL yang dipakai berarti AMDAL lama, itu harus direvisi. Kenapa harus direvisi? Karena luas areal yang ditimbun itu harus diukur kembali lagi, ditinjau kembali lagi. Iya, kan direvisi kembali berapa mil lagi harus ditimbun dia. Itu harus direvisi di AMDAL itu, dirubah direvisi AMDALnya. Analisa dampak lingkungan itu direvisi, dan wajib dari Gakum Kementerian Lingkungan itu turun meninjau lokasi pekerjaan tersebut. Hukumnya wajib itu ya Bang? Wajib, Bos. Itu undang-undang mengatakan sesuai Undang-Undang 32 2009 tentang pengelolaan pemambatan lingkungan hidup. Kita tidak bicara Undang-Undang Cipta Kerja tentang lingkungan hidup. Kalau bicara Undang-Undang Cipta Kerja tentang lingkungan hidup, mereka itu hanya berikan sanksi administrasi, Bos. Iya kan, tidak ada cerita. Ini penting Undang-Undang 32 2019. Mereka hanya merombak-rombak aja itu. Nah, jadi kalau penjahat lingkungan hidup hanya diberikan sanksi administrasi, kejahatan lingkungan hidup di Indonesia ini tidak akan bisa dihentikan, Bos, kalau tidak ada tindak pidananya gitu. Oke. Ya Bang. Ya, terima kasih atas bincang-bincangnya nih Bang. Pak, masalahnya itu orang udah dulu kan, masalah timbunan air begitu gerak naik, dia kuning ke atas ini kan. Sampai atasnya contohnya ada kuning kan. Habis itu dia turun nanti kuning lagi. Di nelayan sini yang ada jaring-jaring tangkapannya udang, ikan udah berkurang jauh lah Pak. Orang udah pada ngeluh kan. Ada timbunan tuh sampai kan 24 jam dia nimbun itu. Nah, ini dia alurinya. Jadi akibat dari reklamasi akibat tadi, itulah sekarang kan udah mendekat ke tengah deh nih, alur orang jaring ini udah menyempit kan, semua ditimbun. Ini contohnya kami aja dari situ dulu geser sini juga nimbun, reklamasi ini juga kan. Nah ini ya jauh lah Pak, kalau penghasilan kayak dulu orangnya udang gampang aja nyari ya, sekarang susah. Iya. Apakah ada bantuan Bang dari pemerintah Bang? Ya untuk sekarang belum ada. Kalau bantuan orangnya kan tergantung grup kan, ASN kan yang himpunan tuh masing-masing ada. Itu kan berkelompok kan. Kalau untuk nelayan khusus untuk kesini belum ada. tapi bukannya Ini ya swadaya semua, lampu apa kami sunsuman semua beli sendiri gitu. tapi Kan. bukannya kemarin Jokowi baru mau keluarkan bantuan tunai untuk pedagang sama nelayan nih. Bantuan tunai, apakah udah mengetahui? Sampai sekarang belum ada infonya Pak masalah itu kan. Terus kalau boleh tahu Bang, siapa sih PT yang nimbun itu Bang? Oh itu kurang tahu kita masalah PT-nya itu. Tapi memang dampaknya sangat signifikan ya Bang ya. Signifikan. Masalahnya itu kan airnya aja udah berubah dia. Udah kuning dia. Bau tanah itu kan ikan kabur dia bau tanah itu. Dulu kalau nggak ada timbunan tuh kayak sini kan, ada lumpur, udang banyak, gampang nyari udang yang ketam gitu kan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.